Hai, gue Rian Cesaria. Kembali lagi bersama gue di Rian Cesaria Editing Class. Nah, pada video kali ini gue bakal bahas panel RGB Curve yang bakal kepake banget buat edit-edit foto. Yuk, langsung aja kita mulai. Pada tutorial kali ini gue akan bahas mengenai fitur tentang tone curve yang ada di kanan ini, tapi lebih ke bagian red, green, dan blue-nya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini gambarnya tuh before-nya seperti ini. Nah, kemudian bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, peran dari tone curve, dia dapat mengubah gambarnya sejauh ini. Nah, ini tanpa tone curve, kemudian ini dengan tone curve. Jadi cukup jauh hasilnya ya, dengan atau tanpa tone curve-nya. Dan jangan lupa buat like dan subscribe channel ini ya. Oke, langsung saja kita reset gambarnya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah correction, yaitu memperbaiki fotonya agar mendapatkan tone yang normal, yang netral lah istilahnya. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan pertama kita atur temperatur dan tint-nya. Nah, jadi di sini kita lihat gambarnya dia kuning, agak kuning sama agak hijau kan. Berarti pada temperatur akan kita turunkan. Kemudian pada bagian tint juga akan kita naikkan. Nah, jadi inti dari tint dan temperatur adalah kita akan membalikkan kondisi dari fotonya gitu. Kalau misalnya ada kekuningan berarti kita birukan, kalau kebiruan ya kita kuningkan seperti itu. Begitu juga dengan tint, kalau kehijauan kita ungukan, kalau terlalu ungu kita hijaukan. Jadi dia dapat warna yang putih normal seperti ini, netral. Kemudian kita atur bagian exposure-nya. Exposure kita naikkan dikit biar agak terang, kemudian kontras kita turunkan dikit biar nggak terlalu tajam. Nah, terus untuk highlight, shadow, white, dan black itu bebas mau diatur, boleh, nggak juga nggak masalah. Nah, di sini gue bakal atur shadow-nya, gue turunin sedikit, dan black juga gue turunkan sedikit. Tujuannya biar gue bisa mendapatkan ini warna gelapnya tuh bagus di sini. Jadi biar lebih kontras warnanya. Selanjutnya kita atur di bagian vibrance sama saturation. Nah, di sini gue lebih cenderung untuk menggunakan vibrance, ya, karena vibrance itu dia bisa ngatur warna tanpa mempengaruhi skin tone-nya. Nah, jadi warna skinnya tuh masih netral juga. Nih, gue turunin. Dan ini hasil dari kita atur di bagian basic saja. Hasil editing dari panel basic seperti sejauh ini. Nah, setelah kita dapatkan gambar yang seperti itu, kita beralih ke panel tone curve. Nah, di tone curve ini kita akan menggunakan 4 buah titik. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk tutorialnya bagaimana penggunaan tone curve yang ini sudah ada di episode sebelumnya. Jadi bisa langsung cek link yang ada di kanan atas ini. Oke, selanjutnya bagian ini, yang kedua ini kita turunkan sedikit, dan yang atas ini juga kita turunkan biar nggak terlalu kontras gambarnya. Nah, jadi kita tujuannya itu untuk mendapatkan gambar yang lembut, soft lightingnya, nggak terlalu terang gitu, tapi juga nggak terlalu gelap. Nah, begini. Setelah kita dapatkan yang seperti ini, beralih ke masing-masing red, green, dan blue. Nah, di bagian red itu kita bikin aja bentuk S, kita turunkan lagi seperti ini sedikit, kita naikkannya sedikit. Nah, nggak usah dilihat dulu gambarnya, kita bikin aja dulu ketiga red, green, blue nya seperti itu. Nah, turun dikit, naik dikit, bentuknya kurang lebih menyerupai lah tiga-tiganya itu. Yang ini juga turun dikit, ini naik dikit. Setelah kita dapatkan RGB nya seperti ini, baru kita lihat ke gambarnya ada yang kurang atau tidak. Nah, pada gambar ini terlihat mungkin agak sedikit ping-pingan, berarti yang daerah merah-merah ini kita edit lagi dikit, kita turunkan dikit, kita turunin dikit. Nah, warna green-nya juga mungkin kita turunkan lagi dikit. Nah,
Terus biru mungkin kita atur dikit lagi ya, warna birunya. Ya, sudah. Udah mulai lumayan gambarnya. Kita lihat before afternya. Dia udah mulai agak gelap, tapi masih belum sepertinya. Masih ada agak kurang. Masih pengen lebih lagi dipertegas lagi gelapnya itu. Mungkin di sini bisa aku turunin lagi dikit. Nah, digelapkan lagi dikit. Terus di bagian ini red green blue nya ini, tujuan kurvanya ini adalah kita membentuk warna yang lightingnya sedikit itu tidak terlalu nampak, tapi warna yang dengan intensitas cahaya tinggi itu makin keluar gitu warnanya, sehingga tuh warnanya tuh nggak flat, warnanya tuh hidup gitu tujuannya. Nah, jadi di sini bisa kita atur-atur lagi menyerupai huruf S. Warna hijau kan kelihatan sekarang di bawah sini. Nah, warna hijaunya kita aduk lagi, kita turunin dikit. Nah, dikit. Nah, sudah. Ini udah mulai agak sejuk-sejuk biru begitu warnanya. Kemudian untuk mendapatkan sentuhan agak sinematik gambarnya yang agak kusam-kusam gitu, di bagian bawah sini bisa kita naikkan sedikit. Ini bagian black bawah ini, tapi hanya bisa di tone curve, dinaikkan sedikit aja. Nah, jadi kita mendapatkan kesan fade-nya itu loh yang di bawah sini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai dari sini, kita koreksi lagi menggunakan saturation vibrance yang di atas, karena biasanya setelah kita edit tone curve itu warnanya agak sedikit keluar, agak sedikit naik. Kita edit lagi dikit biar tidak terlalu mencolok. Nah, nah ini dia, dari bagian correction saja kita sudah bisa membuat perubahan gambar sejauh ini. Nah, hanya dengan basic dan tone curve itu udah bisa jauh ini tanpa kita sentuh bagian HSL-nya atau bagian efeknya itu, atau kalibrasinya kita belum sentuh, dan itu sudah bisa sejauh ini. Untuk lebih lanjutnya, gambar ini akan gue edit lagi dengan panel HSL, efek, sama bagian calibration. Nah, dari HSL ini gue mau pakai warnanya ini, warna merahnya ini gue orange. Untuk saturation ini nggak ada aku edit apa-apa, biarin aja kosong. Untuk luminance-nya, nah ini yang warna merah ini aku coba terangin lagi dikit. Nah, segini. Kemudian ini aku naikin dikit. Kemudian untuk yang warna kuning itu aku turunin biar agak gelap. Warna hijaunya juga aku turunin. Nah, jadi yang di belakang itu kan kelihatan tuh, dia mulai turun. Oke, setelah dari sini kita masuk ke panel effect. Ini nggak akan aku bahas detail. Nah, di panel effect ini kita turunin aja. Udah. Up. Kemudian di bagian calibration kita naikkan ininya, hue. Sentuhan akhir di bagian mata. Di sini mau aku naikkan aja biar dia terlihat tajam matanya, karena mata itu penting di fotografi. Ini rasa-rasa aja sih, nggak ada teknik tertentu sih ini. Yang penting bagus aja. Yang penting tajam warnanya. Dan ya, ini dia hasilnya. Setelah diedit semuanya seperti ini. Ini before dan kemudian ini afternya. Lalu ini peran tone curve sejauh ini. Iya tuh. Ya, jadi lumayan jauh. Ini tampilan side to side, kanan kiri. Ya, ini dia. Jadi mau terlihat kan di sini warnanya tuh berubah dari yang warna hijau terang seperti ini berubah jadi hijau gelap.
Jadi untuk latar suasananya juga otomatis berubah feel-nya, jadi lebih sejuk dan lebih dingin. Dan untuk warna oranye kita preserve, kita samakan agar tidak terlalu berubah drastis. Warna kulitnya juga kita haluskan, jadi tekstur mukanya itu juga bagus gitu, karena shadownya juga masih preserve dengan baik. Ya, dan bajunya juga terlihat tajam di sini. Ya, terlihat bedanya. Tuh. Jadi terlihat lebih HD lah. Nah, seperti itu. Oke, sekian dulu tutorial dari gua. Like kalau suka, dislike kalau enggak. Dan jangan lupa tinggalin komentar di bawah ya. Sekian dulu dari gua. Saya Rian Cesaria. Sampai jumpa and always level up.